warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lilis Kurniawati dari kelompok 4 Prodi PAI semester 6 Institut Agama Islam Al-Falah As-Sunniyah Kencong Jember. Di sini saya akan mempresentasikan tentang makalah yang berjudul Manusia dalam Pandangan Islam. Nah, video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Psikologi dan Strategi Dakwah yang diampu oleh Ibu Dr. Titin Nurhidayati SAG MPD. Nah, baik teman-temanku semua, dalam makalah yang berjudul Manusia dalam Pandangan Islam ini terdapat 3 sub pembahasan. Yang pertama adalah hakikat dari manusia. Kemudian yang kedua adalah kedudukan nafs dalam kepribadian manusia. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir adalah segi positif dan negatif manusia dalam pandangan Islam. Nah, karena di sini saya kebagian untuk membahas hakikat dari manusia, maka dari awal sampai akhir video ini nanti kita akan membahas tentang manusia dan kedudukannya di alam ini itu seperti apa. Alex Carrel, seorang ahli bedah dan fisika kelahiran Prancis yang mendapat hadiah Nobel, mengungkapkan seperti yang dikutip oleh Quraish Shihab, sesungguhnya pengetahuan manusia tentang makhluk hidup dan manusia khususnya belum lagi mencapai kemajuan seperti yang telah dicapai dalam bidang-bidang ilmu pengetahuan lainnya. Manusia adalah makhluk yang kompleks, sehingga tidaklah mudah untuk mendapatkan satu gambaran untuknya. Tidak ada satu cara untuk memahami makhluk ini dalam keadaan secara utuh, maupun dalam bagian-bagiannya. Tidak juga dalam memahami hubungannya dengan alam sekitar. Al-Quran terdapat 4 kata yang mengungkap istilah dari manusia itu sendiri. Yang pertama adalah kata isan dan unas, yang kemudian menjadi insan. Diambil dari kata uns yang mempunyai arti jinak, tidak liar, senang hati, tampak atau terlihat. Dalam firman Allah, Quran Surah At-Tin, surat ke-95 ayat 4. Dan juga ada dalam Quran Surat Az-Zariyat, surat ke-51 ayat 56. Dan ada juga dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 7. Maksud saya Quran Surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 82. Kemudian yang kedua, basyar, yang berarti kulit luar. Seperti dalam firman Allah dalam surah Ali Imran surah ketiga ayat 79. Ketiga, Bani Adam, berarti anak Nabi Adam. Seperti dalam firman Allah dalam surah Ali Imran surah ke-7 ayat 27. Keempat, zuriat Adam, yang berarti keturunan Adam. Seperti dalam surah Maryam surat ke-19 ayat 58. Dalam Al-Quran juga dijelaskan bahwa manusia ini diciptakan dari tanah. Kemudian setelah sempurna kejadiannya atau sudah sempurna bentuknya, Tuhan menghembuskan kepadanya ruh ciptaannya. Dengan tanah, manusia dipengaruhi oleh kekuatan alam seperti makhluk-makhluk lainnya, sehingga ia butuh makan, minum, hubungan seks, dan sebagainya. Dan dengan ruh, ia diantar ke arah tujuan non-materi yang tak berbobot dan tak tersubstansi, dan tak dapat diukur di laboratorium atau bahkan dikenal oleh alam material. Dimensi spiritual atau ruh pengantar manusia untuk cenderung kepada keindahan, pengorbanan, kesetiaan, pemujaan, dan sebagainya. Ia mengantarkan manusia kepada suatu realitas yang maha sempurna, yaitu realita ilahiyah. Al-Quran tidak memandang manusia sebagai makhluk yang tercipta secara kebetulan atau tercipta dari kumpulan atom, tapi ia diciptakan setelah melalui perencanaan untuk mengemban tugas. Manusia dibekali dengan potensi dan kekuatan positif dan negatif.
Kekuatan positif dapat mengubah corak hidupannya di dunia ke arah yang lebih baik, sedangkan kekuatan negatif dapat mengubah manusia menjadi hewan atau binatang, atau bahkan lebih buruk dari hewan. Nah, teman-temanku semua, sebenarnya pembahasan ini tidaklah menggambarkan secara luas. Teman-teman semua, itulah tadi pembahasan secara singkat mengenai hakikat dari manusia itu sendiri. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.